Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kalian apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi ini. Materi hari ini, Ibu akan membahas tentang proses kewirausahaan, yang dimana kalian sudah mengetahui sebelumnya tentang pemahaman sikap dan perilaku seorang wirausaha. Video ini menggambarkan jalan berliku-liku dan penuh tantangan yang harus dilewati oleh seorang pengusaha. Ibu akan memberikan penjelasan dan mulailah kalian siapkan diri kalian untuk mengikuti kelas hari ini. Perlu diketahui bahwa tidak mudah menjadi seorang pengusaha. Terdapat banyak sekali rintangan dan tantangan dalam mencapai keberhasilan. Karena itu, hanya sedikit sekali orang yang bisa menjadi pengusaha yang sukses. Walaupun demikian, janganlah kita menjadi patah semangat. Seseorang yang memiliki kemampuan dan mau bekerja keras memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil dalam usahanya, dan keberhasilan tersebut dapat memberikan kepuasan batin dan finansial yang sangat besar. Saat ini, kita akan bahas tentang proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan terdiri dari 4 langkah. 1. Memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha. Pada umumnya, keputusan seseorang untuk menjadi pengusaha didorong oleh suatu kejadian atau suatu keadaan. Contoh, seseorang yang menemukan ide baru untuk memecahkan suatu masalah dapat memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjalankan usahanya sendiri. Ada juga orang yang ingin menjadi pengusaha karena ia merasa tidak senang dengan pekerjaannya, atau karena dikeluarkan dari pekerjaannya. Jika kedua hal ini menjadi alasan mereka harus sangat berhati-hati dalam memutuskan untuk berwirausaha, karena resiko menjadi pengusaha sangat besar. Apalagi jika mereka belum melihat peluang yang baik, tetapi ingin menjadi pengusaha hanya karena terpaksa oleh keadaan. Satu hal lagi yang penting, janganlah memutuskan untuk menjadi pengusaha karena berpikir akan dapat mengatur waktu sendiri dan dapat menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga. Ini adalah suatu kesalahan besar. Kalau Anda ingin menjadi pengusaha yang sukses, waktu yang harus Anda keluangkan untuk usaha jauh lebih banyak daripada waktu yang Anda habiskan ketika bekerja dahulu. 2. Mengembangkan ide usaha yang baik. Setelah seseorang telah memutuskan untuk menjadi pengusaha, dia harus mengembangkan ide usahanya lebih lanjut. Ide baru belum tentu dapat menjadi usaha yang menguntungkan. Ada ide yang sebenarnya inovatif dan memecahkan masalah yang ada, tetapi tidak dapat menghasilkan uang pada saat ini. Sebagai contoh, yaitu ide membuat atau menjual mobil berbahan bakar gas. Maksud dari pembuatan mobil berbahan gas itu sendiri mengurangi pemborosan bahan bakar minyak atau untuk mengurangi polusi. Infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan sehari-hari mobil berbahan gas ini belum lengkap. Stasiun pengisian bahan bakar gas di Indonesia juga masih sangat terbatas. Orang tidak akan membeli mobil berbahan gas jika mereka nantinya akan mengalami kesulitan untuk mengisi gas. Karena itu, hal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa suatu ide baru dapat menjadi usaha yang berhasil dengan baik, seperti identifikasi peluang, pelaksanaan studi kelayakan, analisa industri dan kompetitor,
serta mengembangkan suatu model usaha yang efektif. Ketiga, membuat ide menjadi sebuah usaha. Jika seorang pengusaha telah mengidentifikasikan suatu ide usaha, membuat studi kelayakan, serta mungkin melakukan analisa industri dan kompetitor dan menyimpulkan bahwa ia menemukan suatu peluang yang baik, ia harus membuat idenya menjadi suatu usaha. Salah satu langkah yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah melakukan analisa potensial keuangan. Contoh, seseorang yang ingin memulai usaha rumah makan harus memperhitungkan berapa banyak yang dibutuhkan untuk memulai usahanya, seperti biaya sewa tempat, gaji karyawan, bahan baku, promosi, dan biaya lainnya. Setelah itu, ia harus memperhitungkan berapa harga yang bisa ia berikan dan memperkirakan jumlah pembeli dan pemasukan yang akan diterima. Jika ternyata usaha yang memiliki potensi keuangan yang baik, maka barulah ia dapat menjalankannya. Tanpa melakukan analisis potensi keuangan ini, orang tersebut bisa saja mengambil keputusan yang salah, sehingga memulai usaha yang tidak menguntungkan. Kemudian, langkah-langkah yang perlu dilakukan tahap ini adalah membentuk suatu tim, menentukan strategi pemasaran yang baik atau tepat, mencari pendanaan, mempersiapkan dasar hukum yang kuat seperti mendirikan perusahaan berbadan hukum. Keempat, menjalankan dan mengembangkan usaha. Pada tahap ini, pengusaha harus memasarkan produk yang telah dibuat dan memikirkan serta menjalankan strategi-strategi untuk mengembangkan usahanya demi menjamin kelanjutan perusahaan, dan produk yang baik tetap memerlukan pemasaran yang kuat. Walaupun produk yang ditawarkan akan memiliki kualitas yang tinggi, mungkin saja banyak terdapat kompetitor yang menawarkan produk yang sejenis. Pada situasi ini, pengusaha tersebut harus bisa menempatkan produknya pada posisi yang tepat dan menjualnya dengan strategi yang baik dan efektif. Demikianlah proses kewirausahaan, mulai dari memutuskan untuk menjadi pengusaha, kemudian mendapatkan ide usaha yang baik, dilanjutkan membuat ide menjadi suatu usaha yang nyata, dan diakhiri dengan menjalankan dan mengembangkan usaha. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.